Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fawwal ahaqqu mahmudi wa azallu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yasrahu Allahu lana biha sudur. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manaral islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wan nusur. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqwa waskuruhu warrabihu man sakara wasqulu al-sinatakum bi dzikrihi asaidu man dzakara. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Segala puji hanya miliknya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung bagi kita semua. Dan di antara semua kenikmatan itu, iman Islam dan iman adalah yang paling utama. Dengan nikmat itu, nikmat yang lain akan bernilai di hadapan Allah SWT. Dan atas dasar itu, nikmat yang lain akan lebih bermakna serta akan menjadi ibadah. Untuk itu, marilah kita senantiasa kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam tercurahkan bagi kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Jemaah rahmatullah, ketahuilah semua amalan pasti terjadi dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah wajib berdasarkan firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah pada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Ayat dan hadis di atas menunjukkan kewajiban ikhlas dalam seluruh amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, kita wajib ikhlas dalam bingkai ibadah, untuk ilmu dan mengamalkannya, melaksanakan sholat, zakat, infak, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan lain sebagainya. Jangan hanya meniatkan
dunia semata, seperti meraih kedudukan, sanjungan, pujian, dan kesenangan dunia semata. Pengertian ikhlas secara bahasa adalah memurnikan, sedangkan dalam istilah syariat, ikhlas adalah memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah, semata-mata mencari keridhoannya dan mengharap pahala di akhirat, serta membersihkan niat dari syirik niat seperti riya, sum'ah, mencari pujian, balasan, dan ucapan terima kasih dari manusia, serta niat duniawi lainnya. Ikhlas hakikatnya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena ikhlas memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Allah, maka pastilah ia memiliki banyak faedah. Di antara faedah-faedahnya adalah: pertama, amalannya diterima dan mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika batiqa'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran surah An-Nisa ayat ke-114. Di ayat lain, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukannya seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran surah Al-Kahfi ayat ke-110. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar amalan itu syaleh, maksudnya sesuai dengan syariat. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar pelakunya ikhlas. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, dua hal ini merupakan rukun diterimanya amalan, yaitu amalan itu harus murni untuk Allah, benar sesuai syariat Rasulullah. Tafsir surah Al-Kahfi. Yang kedua, meraih pertolongan Allah SWT. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, bahwa dia menyangka dirinya memiliki keunggulan dibanding para sahabat Nabi yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Hadis riwayat Imam An-Nasai nomor 3191. Pada yang ketiga, hati yang bersih dari dendam, hasad, dan khianat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, hai orang mukmin, tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amalan untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Faedah ikhlas selanjutnya adalah yang keempat, selamat di dunia. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian dan godaan. Jalan keselamatan dari hal itu adalah keikhlasan. Mari kita perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari cobaan. Ikhlas, itulah sebabnya. Dalam surah Yusuf ayat ke-24, yang artinya sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabb-Nya, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang terpilih. Faedah yang kelima,
keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai sekelompok hamba-hambanya yang ikhlas dalam surat Al-Insan ayat ke-8 hingga ke-12 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Mereka berkata dalam hati, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Quran surah Al-Insan ayat ke-8 hingga ke-12. Jemaah Jumat rahmatullah, inilah sedikit pembahasan tentang ikhlas dan buah-buahnya. Demikian khotbah singkat ini sebagai penutup. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari hikmah dengan selalu ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan niat kepada kita dan kebenaran di dalam amal. Sesungguhnya Dia Maha mendengar doa dan berkuasa mengabulkannya, mengampuni kita serta meridhai amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir